ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد muslimin wa barakatuh rahimahumullah wa azzakumullah. Kita kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada kesempatan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban kita kepadanya. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan melaksanakan kewajiban ini di tengah-tengah kelalaian yang masih terjadi di tengah kaum muslimin. Kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban. Alhamdulillah. Salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Malam ini kita membahas khusus tentang istihza', al-istihza' din wal istihanati bihurumati. Istihza di dalam agama atau terhadap agama, ajaran agama, dan memandang remeh kehormatannya. Di pertemuan-pertemuan kita yang lampau, Bapak Ibu, ini sebenarnya sempat kita singgung ya, tapi kita tidak membahas secara khusus sebenarnya tentang istihza. Ada diskusi kita tentang istihza ini, tapi sekarang ini diulang lagi ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya. Ini masuk di dalam tema besar ya, yang ditulis oleh Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala, aqwal wa af'al yang tunafi tauhid atau tungkis, perkataan dan perbuatan yang dapat menafikan tauhid atau sekurang-kurangnya mengurangi tauhid, mengurangi tauhid. Ini pembahasan kita sudah bahas dari awal, termasuk yang terakhir kemarin itu adalah al-ghulu, bahasan tentang ghulu, melampaui batas di dalam beragama atau di dalam menjalankan ajaran agama, melebihi dari porsi yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga bentuk penyimpangan yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kekufuran, baik itu kufur besar maupun kufur kecil. Sekarang kita masuk pada al-istihza. Secara bahasa, istihza ini disebutkan oleh para ulama artinya adalah sukhriyah. Sukhriyah ini melecehkan. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ta'ala berkata, al-huzur atau al-ihtizah, kata beliau adalah itu senda gurau, bercanda ya, tetapi mengandung hinaan. Dia bercanda tetapi sebenarnya tujuannya menghina, kelakar yang tujuannya untuk merendahkan orang. Itu istihza. Imam Al-Baydawi rahimahullah ta'ala mengatakan istihza artinya pelecehan dan penghinaan. Dapat dikatakan
hazartu, istahzatu, aku telah merendahkan, melecehkan, aku telah menghina, itu maknanya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari istihza ini adalah pelecehan dan penghinaan yang bentuknya olok-olok dan kelakar, bercanda. Tujuan sebenarnya adalah menghina dan merendahkan, tapi caranya itu dengan cara bikin orang ketawa gitu, bikin lucu-lucu. Tapi tujuan merendahkan sebenarnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini istihza. Mari kita lihat di sini apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. حكم الاستهزاء بالدين يجب على المسلم تعظيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واحترام علماء المسلمين. Wajib hukumnya bagi setiap muslim mengagungkan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan serta menghormati para ulama dan kalangan kaum muslimin. Ini lawan dari istihza itu sendiri, karena istihza itu tidak memuliakan, ya, tidak mengagungkan. Istihza itu adalah melecehkan dan menghina. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu kata Allah adalah bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Maka sesungguhnya pengagungan terhadap syiar Allah itu sebagai bukti ketakwaan hati. Jadi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengagungkan syiar agama Allah. Dia tidak mungkin akan merendahkan, menghina, melecehkan. Maka lawan dari mengagungkan dan memuliakan, menghormati, ya istihza lawannya. Lawannya adalah melecehkan, menghina dan merendahkan. Baik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, istihza dalam bentuk apapun nanti akan kita sampaikan, ini hukumnya haram. Bahkan istihza para ulama mengatakan bisa membuat seseorang menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat ayat yang sangat populer ketika memberikan contoh tentang istihza ini, yakni surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Ya, ayat 65 dan 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, ya, kalian bermain-main, kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, jangan lagi kalian membuat alasan, ya. Jangan lagi kalian beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh telah kafir kalian, kata Allah, setelah kalian beriman. Jadi karena istihza yang kalian lakukan itu Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum. Itu tegas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ayat ini sebagai dalil yang pasti, kata beliau, orang yang mengolok-olok agama maka dia jatuh kepada kafir. Siapa yang mengolok-olok agama maka dia jatuh kepada kafir. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh yang datang dari orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik di asbabun nuzul dari ayat ini disebutkan satu riwayat dari seorang sahabat yang mengatakan bahwa ada seorang Yahudi, ya. Ada seorang Yahudi yang
mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Apa yang mereka katakan? Ya. Ma ra'ayna mithla qira'atana haulai arghabu butunan. Kata mereka, kami tidak pernah melihat ya, para qari maksudnya adalah Nabi Muhammad dan para sahabat, para pembaca Al-Quran atau orang-orang yang para qurra kami, para pembaca Al-Quran kami ini, yang mereka ini adalah orang-orang yang buncit perutnya, rakus makannya, banyak makan gitu maksudnya. Ya. Wala akdhabu al-sinan, lidahnya yang paling bohong, lidahnya ini paling dusta. Wala ajmanu 'inda al-liqa, dan mereka ini adalah orang yang paling pengecut dan paling penakut ketika di medan peperangan, atau mereka ini adalah orang-orang pengecut ketika dihadapkan dengan perang. Nah, kalimat ini ya, ini kan kalimat main-main ini sebenarnya, kalimat yang tidak sesungguhnya. Patutkah kalimat ditujukan kepada Nabi dikatakan ini Nabi ini orangnya rakus, orang yang banyak makan, ya, buncit perutnya. Nabi dikatakan orang yang pendusta, bahkan paling dusta lidahnya, akdzab. Nabi dikatakan orang yang paling pengecut, ya, orang yang tidak memiliki keberanian, penakut ketika dihadapkan dengan musuh. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini kan perkataan dusta atau perkataan yang mengandung fitnah. Tidak ada satu pun kalimat ini yang benar kalau ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus apa maksud dari kalimat ini? Ya, untuk mengolok-olok maksudnya. Jadi mengolok-olok itu, Bapak Ibu rahmati Allah, dia menyebutkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Jadi kata-kata itu adalah kata-kata penghinaan sebenarnya, ditujukan kepada seseorang yang seseorang itu sebenarnya bukan seperti yang dia tuduhkan. Kalau dalam bahasa kita mengandung fitnah juga di sini sebenarnya, kan itu mengatakan kata-kata mengucapkan satu perkataan yang tidak sesungguhnya terjadi. Tapi karena tujuannya adalah untuk merendahkan dan menghina, maka kata-kata ini cocok untuk diucapkan. Oleh karena itu didengarlah oleh para sahabat dan dilaporkanlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah diturunkan oleh Allah ayat. Jadi sebelum sahabat sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah sudah turunkan ayat tentang penghinaan, olok-olok yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap Nabi. Jadi Nabi sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat ini, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami tidak serius dengan apa yang kami sampaikan. Kami hanya bercanda, kami hanya bergurau. Kami tidak serius dengan apa yang kami katakan. Jadi kalimat-kalimat tadi itu kalimat Allah Nabi itu, mereka katakan tidak serius dengan ucapan itu. Kami hanya bercanda. Makanya kata Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Patutkah, kalau dalam bahasa bebasnya, Pak, patutkah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan candaan? Patut atau tidak? Kamu seorang muslim ya? Seorang muslim, patut atau tidak Allah kamu jadikan bahan candaan? Ayat-ayat Allah, Al-Quran kalian jadikan bahan candaan, patut atau tidak? Rasulullah SAW jadikan bahan candaan, sedangkan kamu seorang muslim. Apa kata Allah? La ta'tadiru. Ya sudah selesai kata Allah. Jangan buat alasan lagi. Qad kafartum ba'da iman. Sungguh kamu telah kafir kata Allah dengan apa yang telah kamu lakukan itu dan kamu ucapkan. Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Wa Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat apa penyebabnya istihza ini terjadi. Kalau
menurut Syekh Shalih Fauzan di sini beliau menyebutkan di antaranya saja. Justru beliau menyebut di sini satu malah. Ya, kalau lihat di sini. Al-istighfar bi tauhidillah ta'ala wa ta'zim. Ya, wa ta'zim du'anya ghairi min al-amwat. Penyebabnya kata beliau adalah karena mereka menganggap remeh ajaran tauhid, karena mereka merendahkan ajaran tauhid. Sebaliknya mereka mengagungkan ajaran syirik, dan pada saat yang sama itu muncul apa? Muncul ta'assub atau asabiyah, fanatik kalau dalam bahasa kita itu. Orang biasanya kalau sudah terlanjur mengagungkan sesuatu, maka dia akan fanatik. Sama seperti para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka fanatik. Mereka adalah umat Nabi yang sangat fanatik, Para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat fanatik terhadap agama, terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat fanatik. Demikian pula tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita kan antara fanatik dengan enggak. Seharusnya kalau sebagai seorang muslim sejati wajib fanatik kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditunjukkan oleh para sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, fanatik. Demikian pula ketika orang mencintai selain dari tauhid itu, selain dari Islam, maka mereka kan fanatik terhadap sesuatu itu. Kalau sifat fanatik ini telah bersarang dalam diri seseorang, maka yang muncul apa? Dia akan memusuhi yang tidak sejalan dengannya. Maka ini Allah gambarkan di dalam surah Al-Furqan ayat 41 dan 42. Wa idza ra'awka yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulan. Ya, ini ayat 41 Allah sebutkan, apabila mereka melihat engkau wahai Muhammad, maka mereka menjadikan engkau sebagai objek olok-olok. Jadi kalau mereka melihat engkau, karena engkau menyerukan kepada tauhid, engkau menyeru mereka kepada Islam, dan itu menjadi kebencian yang luar biasa dalam hati mereka. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau pastikan jadi bahan olok-olok oleh mereka. Apa kata mereka? Ahadzal ladzi ba'atha Allahu rasulah. Inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul? Patutkah orang seperti ini disebut nabi? Padahal Bapak Ibu kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Jauh dari hati orang-orang musyrik kafir itu sebenarnya mereka mengakui ajaran tauhid itu. Mereka mengakui, tapi karena sombong dan gengsi saja, sehingga mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka sangat mengerti ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik kafir dulu itu sangat paham dengan ajaran Nabi itu. Dan mereka secara diam-diam jauh dari lubuk hati mereka meyakini bahwa ajaran yang dibawa Nabi itu benar sebenarnya. Tapi karena mereka sombong dan gengsi, sombong gengsi itu adik kakak itu. Orang kalau udah sombong tuh gengsinya tinggi sekali. Tidak mau sedikit pun terlihat di bawah gitu. Ya kayak iblis lah gitu kan. Iblis, setan. Orang kalau udah sombong dia nggak mau sedikit pun tidak mau dia menggeser egonya. Baik sudah Allah Subhanahu, karena gengsi dia. Baik sudah Allah Subhanahu. Ya, yang keluar dari mulut mereka apa? Ya penghinaan. Orang seperti inikah yang disebut Rasul? Orang model beginikah yang dipercaya oleh Allah menjadi utusannya untuk kami? Sedangkan di tengah-tengah kami ini masih banyak orang-orang yang lebih mulia dari dia. Subhanallah, Maha Suci Allah. Baik benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu contoh. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah karena hasad. Karena hasad. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Wadda katsirun min ahli kitab law
tartaddu min ba'di imanikum kuffara hasadan. Ayat berapa itu? Saya lupa ayatnya. Surah Al-Baqarah. Orang-orang ahli kitab sangat menginginkan kalian kembali kepada kekafiran. Di kalian yang sudah masuk Islam, yang sudah mengakui tauhid, itu ingin sekali ahli kitab ini. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi terutama sekali, kemudian diikuti oleh orang-orang Nasrani. Mereka sangat ingin kalian kembali kepada kafir, jadi kafir itu keinginan mereka. Apa penyebabnya itu? Hasad dan hasad. Oleh karena itu nanti kita bisa lihat contoh di dalam surah Al-Baqarah juga. Ini terjadi pada orang-orang Yahudi, benar-benar terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka mengolok-olok Nabi dengan kalimat ru'una, yang kalimat itu sebenarnya ra'ina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina walakin zur. Apa bunyi ayatnya itu? Bunyi Ustaz, ayat Ustaz. Subhanallah, itu ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u wa lil kafirin 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan kepada Muhammad itu ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna. Dan bagi orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, ini asbabun nuzul dari ayat ini, Pak. Ini istihza yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Para sahabat itu biasa mengatakan kepada ra'ina ya Rasulullah, ra'ina, berkenan kiranya memberikan perhatian kepada kami. Ra'ina itu maknanya berkenan engkau kiranya wahai Rasulullah SAW berikan perhatian kepada kami. Itu makna ra'ina. Kan bagus itu. Nah, orang Yahudi, mereka memplesetkan kalimat ini dengan ru'una. Ru'una. Apa arti ru'una, Bapak Ibu? Goblok lagi, sangat bodoh, dungu. Ru'una itu artinya adalah sangat bodoh, ya, dungu artinya. Jadi ru'una itu artinya, ya, hai dungu, lihatlah kami, ya, hai dungu, hai orang paling bodoh. Itu diplesetkan kalimat. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para sahabat ganti kalimat ra'ina itu dengan unzurna. Kalau unzurna itu tidak bisa diplesetkan bahasanya, Pak. Kalau unzurna itu tidak bisa diplesetkan, tapi kalau ra'ina itu bisa diplesetkan. Jadi goblok itu maksudnya, orang bodoh. Saat Nabi dipanggil gitu. Nah, itu kasarnya orang-orang Yahudi. Ini apa sebabnya? Hasad dalam hati mereka. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi begitu benci kepada Nabi SAW? Karena mereka iri hati. Kenapa yang menjadi Nabi itu orang Arab ini? Kenapa bukan dari keturunan kami? Bukankah Nabi Isa, bukankah Nabi Yahya, bukankah Nabi Zakaria, bukankah Nabi Musa, bukankah Nabi Yusuf? Ya. Itu keturunan dari Bani Israel, kakek buyut kami, anak cucu keturunan leluhur kami. Tapi kenapa tiba di Nabi terakhir ini kok orang Arab, orang Hijaz? Nah, mereka hasad di situ, dengkinya bukan main. Mereka tidak setuju kalau yang menjadi Nabi itu di luar dari kalangan mereka. Wa bayyana Allah Subhanahu hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq. Namun demikian Allah perintahkan kepada fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah. Kata Nabi, maafkan mereka.
Tapi begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat memang tidak bisa diingkari bahwa salah satu penyebab istihza itu terjadi itu karena hasad di dalam hati. Wa inna rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang terjadi pada orang-orang munafik. Hasad juga itu. Mereka pura-pura masuk Islam untuk memusuhi Nabi dan menghina Nabi, mengacak-acak keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka aman. Dia pura-pura masuk Islam. Ya. Kenapa kok hasad disebut di sini ayat? Kan disebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dia ini kan sudah mau dibaiat menjadi raja Madinah. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, gagal Pak jadi raja. Bayangkan, gagal dibaiat jadi raja. Kira-kira itu sakit hatinya bukan main. Sakit hati kepada Nabi SAW. Sangat itu menyakitkan bagi Allah. Udah mau dibaiat, sudah klop itu. Aus dan Khazraj ingin membaiat Abdullah bin Ubay menjadi raja Madinah. Paling tidak mungkin bukan raja, namanya apa gitu. Rasulullah hijrah ke Madinah, nggak jadi dibaiat, gagal total, gagal maning. Ini sakit hati yang luar biasa, hasad yang begitu menggebu-gebu dalam hati. Abdullah bin Ubay bin Salul, la'natullah. Apa yang dilakukan setelah dia pura-pura masuk Islam? Diacak-acak Islam itu dari dalam sama dia. Menghina Rasulullah setiap, menghasut, menghina, ya, memprovokasi, kemudian bersekongkol dengan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Itu kerjaan Allah bin Ubay bin Salul. Ingin menyakiti, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Selain itu, ya, juga karena ta'assub. Nah ini kalau tiba di kalangan kita kaum muslimin, kalau tiba di kalangan kita sesama umat Islam, jadi nggak nyadar gitu, dia muslim tapi mengolok-olok Islam sendiri. Kalau dulu Yahudi mengolok-olok Islam, karena dia nggak mau masuk Islam dan dia sangat benci kepada Islam, dia sakit hati kepada Rasulullah SAW. Demikian pula orang-orang munafik, kenapa menghina Islam, mengolok-olok Islam? Karena hakikatnya mereka bukan Islam. Mereka hakikatnya tidak Islam. Mereka dusta dengan lisannya, mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang mengatakan itu dalam Al-Quran. Sehingga mereka ikut dalam kelompok Abdullah bin Ubay ini, itu dihukumi kafir oleh Allah seluruhnya. Allah kata, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Dalam surah At-Taubah yang Allah sebutkan ayat 84 kalau saya tidak salah itu. Jangan kau salatkan mereka ini kalau ada yang mati selama-lamanya, kata Allah. Nah, Allah larang Nabi untuk menyolatkan kalau ada orang yang timbanya sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, kata Nabi, sampai hari kiamat jangan ada satu pun yang kau salatkan. Kafir maksudnya. Mana ada seseorang dilarang untuk disalatkan kalau dia bukan kafir. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita bawa ke dalam Islam, ini karena fanatik, ya, ta'assub, fanatik, apa mungkin fanatik madhab, mungkin fanatik ke kelompoknya, atau fanatik kepada tradisi, fanatik kepada ajaran-ajaran tertentu. Sehingga ketika nanti kita sodorkan kepada mereka ini Al-Quran, ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ajaran Islam yang murni, itu mereka tidak terima. Kemudian apa yang keluar dari mulut mereka? Ya sudah, istihza, sesudah itu yang keluar dari mulut mereka, istihza. Ini saya buatkan contoh yang seingat saya. Seperti mereka mengolok-olok Allah ketika mengatakan bahwa arasy Allah itu adalah alamat palsu.
Bapak pernah dengar itu? Pernah dengar ya? Ada ustaz kiai, Bapak lihat aja di YouTube. Arash itu adalah alamat palsu, ketika itu keluar itu di situ. Sudah dia mau ngomong gitu, dia mengatakan Arash itu adalah alamat palsu bagi Allah. Itu bukan alamatnya Allah. Maksudnya dia ingin mengatakan Allah tidak berada di atas Arash. Karena saking tidak setujunya dengan ayat Allah ini, Allahu ya thumma istawa 'ala al-'arsy. Thumma istawa 'ala al-'arsy. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah bersemayam di atas Arsy. Ar-Rahman bersemayam di atas Arsy. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Saking tidak mau terimanya dengan ayat Allah ini, dia katakan apa? Ya, sambil berkelakar, berseloroh. Dan orang yang mendengar itu ketawa. Bapak lihat aja di YouTube. Ini bahan olok-olok persis seperti itu. Dia katakan Arsy Allah itu alamat palsu. Dia katakan itu alamat palsu. Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian ada lagi yang mengatakan begini, ayat-ayat tentang sifat Allah itu kalau tidak ditakwil maka Allah jadi angry bird. Bapak pernah dengar itu? Sambil ketawa, dan orang yang mendengarkan itu ketawa. Persis seperti apa yang disebutkan oleh para ulama. Jadi mainan gitu Pak. Ya Allah gitu. Jadi karena dia tidak sependapat dengan yang lain, kemudian ayat ini menjadi Allah. Jadi kalau ayat-ayat terkait dengan sifat Allah itu kalau tidak ditakwil kata dia, maka ini akan menjadikan Allah menjadi angry bird. Saya nggak tahu angry bird apa itu Pak. Angry bird, Bapak tahu nggak angry bird apa? Angry bird. Ya burung yang marah itu apa? Ini kan mainan anak-anak itu Pak. Kan itunya mainan anak-anak. Bapak kebayang itu gimana ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya perhatikan dia tidak pernah meralat kata-katanya. Ini orang ada profesor. Saya nggak ngerti ya. Jadi gelar profesor itu, ini kalau pendapat saya, ya karena kita juga bergelut di bidang pendidikan gitu. Kita juga sedikit banyaknya tahu masalah pendidikan. Kadang-kadang profesor itu kalau sekarang itu terlalu gampang kalau menurut saya gitu. Kalau dulu itu dapat profesor itu lama sekali dan luar biasa itu. Sekarang kok ini perasaan saya, mudah-mudahan perasaan saya. Kalau sekarang ini orang terlalu gampang dapat profesor. Kalau doktor mah itu kan yang akademik. 1 S2 S3 ini bukan anggap remeh kan, 1 S2 S3 ini insya Allah itu gampang. Kalau profesor itu susah Pak. Itu nggak sembarangan. Saya ingat itu dengan guru-guru saya. Itu karena udah tua baru dapat profesor. Sekarang masih muda udah profesor. Allah alam ilmunya apa gitu. Baik, tahunya itu menghina Allah Subhanahu. Ini menghina. Kemudian mengolok-olok Allah, mengolok hukum Allah. Dengan mengatakan hukum Islam ini tidak relevan, sudah ketinggalan zaman. Bahkan nanti kalau hukum Islam itu agak keras dikit, wah itu hukum Islam sadis, tidak berdik manusia. Ini perkataan apa ini? Patut nggak keluar dari seorang muslim? Saya mau tanya. Apa itu kamu muslim atau kafir? Kok ngomong begitu tentang hukum Islam? Seorang muslim mengolok-olok hukum-hukum Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sungguh tidak patut. Di mana letak pengagungan seorang muslim terhadap ajaran Islam? Kalau kamu betul seorang muslim, seharusnya kamu cinta kepada Islam dan mengagungkan ajaran Islam, mengagungkan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa kamu menghina? Kenapa kamu seperti menolak? Kenapa kamu tidak setuju? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengolok-olok apa misalnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah berapa waktu yang lalu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat masalah jenggot misalnya. Ini kan sunnah Nabi. Apa kata dia?
Orang yang berjenggot itu goblok. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Sehingga orang ketawa Pak, mendengar. Ketawa orang mendengar. Bapak bayangkan ini seorang muslim. Apa dia buta gitu maksudnya? Hadis Nabi SAW yang merintahkan untuk memanjangkan jenggot. Dan Nabi SAW panjang jenggotnya. Para sahabat panjang jenggotnya. Bahkan nanti, oh ini ciri-ciri teroris, macam-macam, ya, atau ciri-ciri Wahabi dan macam-macam, kan begitu. Ciri-ciri, entah apa ada yang keluar dari mulut, atau mereka mau celana cingkrang misalnya. Kalau tidak ada hadis Nabi, kalau tidak ada hadis dan perintah Nabi, larangan dari Nabi memakai pakaian sampai di bawah mata kaki, maka tidak perlu kita mempermasalahkan. Ini ada hadisnya. Emang kebanjiran mana? Jadi bikin lawak aja gitu. Ini menghina maksudnya, ya kan? Ada lagi yang terakhir, ya, sebagai penutup bahasan ini. Apa yang terakhir? Ya. Masuk akal nggak sih? Saya dikirimin video, masuk akal nggak sih? Kain di bawah mata kaki, tempatnya di neraka, masuk akal nggak sih? Coba Bapak lihat YouTube. Saya tadi dikirimin video saat ini video. Nah, itu penyanyi Pak, seorang penyanyi, tapi mengkritik hadis Nabi SAW. Nabi katakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki, kata Nabi, maka itu tempatnya di neraka. Di neraka kata Nabi. Itu yang dia katakan, masuk akal nggak sih? Ya, apa yang di bawah mata kaki kemudian tempatnya di neraka. Itu aneh Pak, aneh banget. Dia muslim, tetapi mengolok-olok ajaran Islam. Allahu a'lam. Jadi pelajaran kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi setelah azan kita tanya jawab.